Om Swastiastu. Nah, selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabar kalian hari ini? Coba sekarang kalian rapikan maskernya dulu, pakai maskernya yang baik. Ada yang tidak hadir? Semua hadir ya? Ya, semua hadir. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang waktu ini. Kita masih di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran keempat. Nah, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan supaya tidak ada terkendala apapun. Bung Din. Kita mulai pelajaran, lalu kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Bapak harap berdiri. Tanah airku, Indonesia Raya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti Bapak ingin anak-anak dapat memahami ungkapan, kalimat saran, masukan, dan menyelesaikan masalah sederhana yang akan nanti Bapak berikan. Terus anak-anak juga dapat memilih kata ungkapan atau saran atau kalimat yang nanti akan kita bahas pada pembelajarannya. Menerima kewajiban anak-anak, hak sebagai anggota keluarga, sebagai warga sekolah, dan juga sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus anak-anak wajib membiasakan diri untuk melaksanakan kewajiban sebagai hak anggota keluarga di rumah dan juga mematuhinya. Terus anak-anak mampu memahami, mengidentifikasi, menunjukkan dan mempraktekkan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga yang berkaitan dengan makanan dengan tepat. Nah, sekarang coba anak-anak baca dulu sebentar teks bacaan yang sudah Bapak berikan yang berhubungan dengan makanan. Coba dibaca dulu. Sudah? Nah, sekarang perhatikan di buku kalian kalimat tugas anak-anak. Nanti coba anak-anak carilah kalimat saran yang cocok untuk melengkapi kalimat ini. Nah, di sini sudah ada sarannya. Sekarang Bapak tugaskan anak-anak. Kelompok 1, cari saran untuk kalimat nomor 1. Nah, diskusikan, terus anak-anak tulis. Nanti salah satu anggota kelompok akan Bapak minta untuk maju ke depan untuk membacakan hasil pekerjaannya. Ayahku selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku sering kali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Bagus sekali, Gongdi. Makanan yang kita makan sehari-hari banyak jenisnya. Kita makanan pokoknya adalah nasi. Nah, makanan itu dibagi atas berbagai macam jenis makanan sehat dan makanan tidak sehat. Nah, untuk makanan sehat adalah makanan yang tidak mengandung kuman, penyakit atau zat yang dapat membahayakan kesehatan. Oke? Makanan yang cukup mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin dalam jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Inilah yang membuat kita semangat, membuat kita memiliki tenaga terus untuk bermain, untuk belajar dan melakukan banyak aktivitas di rumah. Terus ada protein. Nah, protein merupakan suatu zat yang amat penting bagi tubuh. Karena zat ini di samping sebagai bahan bakar dalam tubuh, juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein biasanya itu terdapat pada telur, ikan, tahu, dan tempe. Selain itu, lemak dan minyak juga merupakan sumber energi yang lebih baik ketimbang karbohidrat dan protein.
Minyak dan lemak juga berfungsi sebagai sumber dan pelarut bagi vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Terus ada juga mineral. Dalam tubuh unsur mineral sebagai zat pembangun atau pengatur. Nah, yang biasanya ada terdapat pada sayur-sayuran. Ada juga makanan yang tidak sehat. Yang pertama itu gorengan. Tahu apa itu gorengan? Siapa yang tahu? Ada ote-ote, ada pisang goreng, ada ketela goreng. Kita tidak tahu bagaimana proses pembuatannya. Apakah minyaknya bagus atau minyaknya jelek. Makanan kaleng, ada yang jenisnya apa? Ikan atau sarden. Ada mie instan. Siapa yang suka makan mie instan di sini? Makanan ini tergolong makanan tinggi garam, miskin vitamin. Artinya, makanan ini tidak sehat untuk dimakan setiap hari. 3 fungsi utama makanan sehat. Kenapa kita harus makan makanan sehat? Karena sebagai sumber energi, yaitu zat makanan dapat menyediakan energi untuk berbagai aktivitas tubuh. Makanan yang berperan dalam menghasilkan energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Bapak juga bawa beberapa makanan di sini. Tahu ini apa? Mangga. Mangga ini termasuk makanan sehat apa tidak sehat? Sehat. Karena mangga banyak mengandung vitamin. Terus ada pisang. Pisang bagus tidak untuk tubuh? Bagus. Karena kalau kita makan pisang, kita juga mendapatkan energi karena pisang mengandung gula yang bagus untuk tubuh. Nasi, makanan pokok kita sehari-hari, ini banyak mengandung karbohidrat. Ini makanan sehat apa tidak sehat? Terus kalau ini? Mie. Sehat apa tidak sehat? Tidak sehat. Nah, coba Bapak tanya sekarang sama anak-anak. Siapa yang sering makan mie pakai nasi? 2, 3. Nah, makanan sehat ini bisa menjadi makanan tidak sehat kalau dicampur dengan makanan yang tidak sehat. Nah, untuk lebih baiknya kalian kalau mau makan nasi dengan lauk yang benar. Kalau mau makan mie, tidak usah dicampur dengan nasi karena mie sudah mengandung protein, karbohidrat yang cukup untuk tubuh kita. Dan buah biasanya pada saat apa? Sesudah makan atau sebelum makan? Benar ya? Benar sesudah makan? Kan sudah kenyang perutnya, masa diisi buah lagi? Yang baik itu makan buah itu sebelum kita makan. Udin di sini mendapatkan haknya dia sebagai anggota keluarga, dia mendapatkan makanan. Kewajibannya dia adalah memakan makanan itu sampai habis. Dia juga wajib bersyukur atas makanan yang telah disediakan. Bapak ingin membagikan kepada anak-anak tugas. Anak-anak bisa langsung salin kalimatnya atau anak-anak tulis kodenya saja. Depan. Bersyukur atas semua makanan yang ada. Hak mendapatkan makanan sehat dan berkewajiban mendapatkan sarapan pagi sebelum ke sekolah. Mendapatkan sarapan pagi sebelum ke sekolah. Tepuk tangan. Nah, setelah tadi anak-anak selesai mengerjakan pekerjaan kalian pada LKPD 1,
Di sana ada hak dan kewajiban. Nah, di sini pada LKPD-nya ada bersyukur atas semua makanan yang ada. Bersyukur atas semua makanan yang ada itu merupakan kewajiban kita. Kita juga harus mengambil makanan secukupnya. Tidak boleh mengambil makanan secara berlebihan. Baru makanannya enak, kita ambil banyak. Nanti malah jadi bersisa. Tadi anak-anak sudah Bapak ajak mempelajari kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan. Sekarang Bapak tanya sama anak-anak. Apakah anak-anak sudah pernah melaksanakannya di rumah? Nah, Bapak ingin anak-anak menceritakan pengalaman anak tersebut kepada Bapak dalam sebuah tulisan. Nah, sekarang anak-anak Bapak tugaskan untuk menuliskan pengalaman anak-anak tentang makanan yang kalian lakukan di rumah. Menulisnya dengan rapi. Jangan terburu-buru, nanti membuat tulisan kalian menjadi jelek. Kalau sudah dikumpulkan. Pengalaman kalian makan sangat menarik. Bagus sekali. Nah, sekarang untuk menguji atau untuk mengetahui pendalaman kalian tentang materi kita hari ini, Bapak ingin kita bersama-sama mengerjakan soal evaluasi kita hari ini. Kembali dulu ke tempat duduk masing-masing. Kembali duduk sendiri-sendiri. Sekarang perhatikan Bapak. Di sana anak-anak sudah Bapak bagikan soal evaluasi. Yang soalnya ada 4. Di sana juga sudah Bapak bagikan lembar kerjanya, lembar jawabannya. Anak-anak baca soalnya, terus jawabannya ditulis pada lembar jawaban. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kita hari ini belajar tentang makanan sehat dan makanan tidak sehat. Kita bisa tahu mana makanan yang sehat untuk dimakan dan mana yang tidak sehat. Kita harus bersyukur kepada Tuhan supaya kita diberikan dunia. Jadi kita wajib menjaga sehat. Nah, manfaat pembelajaran hari ini adalah anak-anak itu dapat membedakan makanan sehat dan makanan tidak sehat yang dikonsumsi sehari-hari. Seperti tadi contohnya Bapak kasih lihat anak-anak, nasi itu adalah makanan sehari-hari yang kita makan. Apakah nasi itu bagus kita makan setiap hari? Bagus. Asalkan dimakan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Terus anak-anak bisa mengetahui hak dan kewajiban anak-anak di rumah yang berkaitan dengan makanan. Karena anak-anak berhak mendapatkan makanan, anak-anak juga wajib mensyukuri makanan yang sudah anak-anak dapatkan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin menyampaikan kepada anak-anak bahwa kita akan lanjut lagi ke pembelajaran 5, masih di tema 4, subtema 1. Oke? Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar setelah pembelajaran ini selesai, kita bisa kembali pulang dan sampai di rumah dengan keadaan selamat. Dongde, maju ke depan, pimpin doa dulu bersama teman-teman. Doa mulai. Doa selesai. Siap. Doa sano. Ramo Santi. Om Santi 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 Om.